Oh, Doraemon, Iya, ternyata bikinnya di MMG guys. Oh, Shinchan. Iya. Wis. Shinchan sempat juga di MMG. Sering minum berarti Kang? Kelihatan sih Kang. Ya, tuan pelawak ya. Petir kan. Anak nangis sama cowok cewek lagi. Oke guys, berjumpa lagi bersama Vlogakustik dari Biakustik. Kali ini kita datengin suatu tempat ataupun studio. Kita akan ketemu dengan Kang Ocang, salah satu sound engineer yang cukup senior di bidang voice talent ataupun dubbing ya. Oke, langsung aja kita temuin Kang Ocang. Halo Kang. Halo. Apa kabar Kang? Wis. Udah lama kita ketemu nih Kang. Kita ngobrol-ngobrol dikit gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, ya santai. Halo guys, selamat apa nih? Selamat siang apa sore nih? Sore ya? Selamat sore. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Om Dion. Bersama Biakustik. Oke, ini Kang Ocang. Ya. Langsung aja kita mulai sesinya ya guys. Oke nih Kang Ocang nih. Ya. Sekarang gue mulai nanya ya. Tentang pengalaman lu selama bertahun-tahun lu nekunin bidang person engineeran ya kan. Terus suka dukanya apa ya Kang? Suka dukanya macam-macam ya. Jadi gue tuh orangnya yang selalu haus ilmu, selalu belajar. Haus ilmu. Iya. Jadi Sering minum berarti Kang? beda-beda tempat tuh selalu menemukan pengalaman baru. Oke. Nah, terus beda-beda tempat, kadang beda software. Jadi ada ilmu baru Ilmu yang baru. mesti gue pelajarin. Terus suasananya juga lain-lain. Oke, tadi lu bilang beda-beda tempat nih guys ya. Iya. Sekarang kita tanya, udah berapa tempat yang udah lu pernah terlibat gitu untuk sebagai sound engineer? Banyak ya, awalnya gue di VDVC Dharmawangsa. Oh, VDVC itu cukup legend tuh Kang. Iya, Dulu gua masih SD tuh sering dengar namanya VDVC tuh. studio musik itu. Oh. Terus mulai dubbing itu pas pindah ke Kemang MMG. Setelah itu Bentar. Di VDVC lu jadi apa tuh Kang? Misalnya? sound engineer. Jadi waktu itu sambil main musik juga, gue masih main musik. Oke. Gitu. Ngeband juga lu Kang ya? Iya. Wah, kelihatan sih Kang. Ya, tuan pelawak ya. Oke, lanjut lagi guys. Nah, Oke, terus Kang? setelah itu gue diajakin teman pindah Bentar. Di VDVC tuh sound engineer juga. sound engineer Tapi lebih fokusnya kemana ke tuh? musik. Oh, ke musik, lu Rekaman sempet di musik ya? Iya. Oke guys, ternyata Kang Ocang ini juga pernah bergelut di dunia musik juga, baik sebagai anak band ataupun juga sebagai sound engineer dari sesi rekaman ya Kang? Iya, sesi rekaman. Oke, terusin Kang. Nah, setelah itu gue ada referensi dari teman, lu mau nyoba tantangan baru nggak di bidang dubbing? Oke. Nah, waktu itu gue diajakin masuk di MMG di Kemang. MMG itu singkatan apa Kang? MMG itu jadi yang ada film sekarang masih legend juga, Apa? Doraemon. Oh, Doraemon, Iya. ternyata bikinnya di MMG guys. Iya. Ya, di mana Kang studio? Di Kemang. Oke, di Kemang. Waktu itu gue mendapat pengalaman baru mulai di dunia dubbing. Oh, ternyata dan dubbing ini gini gitu. Ternyata jauh banget sama recording musik ya. Nah, setelah itu berlanjut. Jauhnya di mana tuh Kang? Coba kasih para pemirsa kita nih dijelasin gitu perbedaannya antara musik sebagai sound engineer musik dan sebagai sound engineer dari dubbing gitu. Jadi kalau perbedaannya yang jelas, kalau di musik kan kita kayak ngebentuk sound. Nah, terus cara miking ke instrumen. Kalau dubbing kan udah disediain, udah terpasang, tinggal dubbernya kan nyesuaiin dengan guide masternya, panjang pendeknya, terus ada translate bahasa Indonesianya. Nah, jadi tugas gue itu ngesim antara mulut kelebaran atau kependekan gitu. Oh, berarti kelebaran kependekan itu maksudnya intonasi ataupun cara dia ngomong, kepanjangan ataupun Iya. harus pendek gitu ya. Kalau misalkan kelebaran ulang, kependekan ulang, kayak gitu. Kalau masing-masing sih punya kesulitan tersendiri sih. Nggak dibilang gampang, tapi enggak juga sih. Oke. Kalau secara pengalaman recording musik ya lebih sulit ya, lebih sulit. Oh, lebih sulit Iya. recording musik ternyata guys ya. Iya. Ini juga sih sebetulnya setelah buat temen kesini-sininya, ya lumayan sulit juga khususnya untuk dunia dubbernya kan. Oh. Jadi dubber itu nggak gampang, mesti punya rasa, terus Oke. pembawaan,
terus nyawanya mesti ada kalau ngomong kan. Nah, kayak gitu. Setelah IMMG, bentar. Nah, di dubbing itu sendiri tuh berarti si talentnya itu dia harus lihat filmnya. iya. Oh, oke. Berarti Jadi dia ada- dubbing sambil lihat film ya? Iya, ada casting dulu sebelumnya. Oh, ada casting dulu Ada sebelumnya. casting. Jadi suara yang mana nih yang masuk ke peran ini? Casting. Kalau udah casting, dia dipilih nih dubber yang cocok, baru tuh dubbing jalan. Oke, berarti prosesnya gitu ya guys ya. Jadi sebuah project itu, dubbing itu harus ada casting terlebih dahulu. Kemudian dari situ dipilih talent mana yang cocok Iya. gitu ya Kang. Nah, itu yang nentuin talent cocok atau tidaknya itu siapa Kang? Mengarah dialog, PD. Oh, PD Mana ya kan? guys ya, yang menentukan cocok atau tidaknya seorang talent untuk melakukan dubbing di suatu film ataupun dokumenter. Iya. Oke. Tuh. Setelah itu di MMG lumayan lama tuh gua sempat balik lagi ke musik. Jadi Oh, gitu. gua diajakin teman Baby ya. Nah, Oh, sempat nama Baby siapa Kang? Baby Romeo. Oke, Baby Romeo guys. Balik lagi ke musik. Sebagai apa tuh? Sound engineer juga. Oh, sound engineer. Terus diajakin masuk satu album terakhir yang Reuni Romeo. Wis keren juga guys. Sempat. Terus setelah dari Baby musik lagi jadi sound engineer Hendy Lamiri. Oh, Ngerjain sempat nama. sinetron Zoro Betawi, gua ngisi juga. Oke, Gitu. Henry Lamiri itu pemain biola itu ya? Iya. Oke, ya guys ya, pernah sama Henry Lamiri juga. Iya. Berarti cukup banyak nih pengalaman dari Kang Ocang nih sebagai sound engineer senior di Indonesia ya. Oke, terusin Kang. Nah setelah itu entah mungkin takdir atau gua merasa jenuh kali ya musik, akhirnya terus pindah ke dubbing lagi Oh, udah. sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Itu total udah berapa tahun Kang? Dari 2005 gua. Dari 2005. 2005. Nah, setelah dari Henry Lamiri nih guys ya, dari situ Kang Ocang pindah ke studio mana lagi tuh? Waktu itu gua nggak netep, waktu belum netep, masih pindah-pindah studio. Ada di Bos Studio yang zaman waktu masih di daerah Tebet. Itu ngerjain apa tuh di Bos Studio itu? Sama dubbing kayak itu, ada kartun, ada film lepas, Apa aja tuh Kang? India. Kartunnya kira-kira pernah terkenal nggak itu kartunnya itu? macam-macam, ada Detektif Conan, terus ada Shinchan. Oh, Shinchan. Iya. Wis. Shinchan sempat juga di MMG, Oke. macam-macam. Nah, terus pindah-pindah, akhirnya netep sempat di Presto di Kebon Jeruk. Itu hampir 5 tahun gua di situ. Oh, di Presto pernah guys ya. Di Presto juga cukup terkenal ya. Itu khusus ngerjain film-film lepas layar lebar. Oh, layar lebar ya. Ya, HBO. Oh, HBO guys. Berarti nggak main-main guys pengalaman Kang Ocang ini sebagai sound engineer dubbing ya. Iya. Oke. Itu boleh tahu nggak Kang film HBO-nya tuh apa aja tuh? Kira-kira ada yang pemirsa kenal nggak nih kira-kira tuh? Oh banyak. Ini film-film yang tayang di TV kabel kan, film-film Hollywood. Oke. Kayak Die Hard. Oh. Sempat juga. Itu kenapa di dubbing Kang? Jadi itu kan ada program khusus di TV kabel yang bisa di switch dari remote kan, bahasa Indonesia. Oh, bilingual itu ya Bilingual, istilahnya ya. iya. Oke. Jadi setelah di Presto lama, hampir 5 tahun di situ, gue merambah lagi terus pindah-pindah sempat ke Eltra Jalan Benda. Oh, Eltra pernah juga. Wah, legend juga tuh guys ya. Studio Eltra tuh ya. Tapi mixing gue di situ. Oke. Mixing. Jadi setelah gue pindah-pindah tempat bekerja, cari pengalaman, akhirnya gue ujung-ujungnya jatuh ke Kan Production. Jadi pekerjaannya sama, ada audiobook, dubbing Audiobook juga, ada mixing. Jadi masih bergelut di bidang sulis suara. Oke. Baik. Nah, secara teknis nih gue pengen Kang Ocang tuh kasih tahu kepada sound engineer muda yang mau mulai merambah karirnya gitu kan. Iya. Nah, kita masuk fokus ke dubbing ya guys ya. Nah, untuk dubbing sendiri itu prosesnya pada saat lu rekaman itu dari rekaman sampai bagaimana lu in charge gitu kan. Jadi intinya harus punya basic bahasa dulu ya. Jadi minimal sempat di musik atau jadi pernah menguasain salah satu software. Oke. Nah, jadi kalau misalkan rasa udah punya tapi nggak menguasain software kan bingung juga kan. Nah, softwarenya apa tuh Kang? Macam-macam. Oke. Gue pernah di salah satu studio sampai ngerjain waktu itu Vegas,
Nuendo. Oh, pernah Macam-macam. pernah Vegas juga ternyata guys. Pernah. Pro Itu bisa Tools. buat recording Bisa. ini? Oh, Bisa. baru tahu Kang. Di salah satu tempat waktu itu. Jadi intinya gitu sih untuk yang mudah-mudahan mau mencoba di bidang dubbing, Nah, jadi iya, sound guys. engineer gitu ya. Intinya sih harus menguasai software, terus mesti sabar ya. Oke. Ada yang bawel kan, ada yang baru belajar dubbing yang lama gitu, kan macam-macam. Jadi mesti sabar. Terus Kalau bawelnya cantik gimana? nah itulah. Beda aja. Jangan ikutin ya. Beda. Beda. Nah, Beda treatment ya. Kang? iya. Oke. Nah terus kalau misalkan untuk software sebetulnya kan ditentuin di tempat studio, kita nggak bisa nawar. Oke. Kita nggak bisa nawar. Jadi Pokoknya harus bisa software itu ya. nah, gue pernah waktu itu pindah di salah satu studio, padahal spesialis gue bukan software ini gitu. Begitu gue masuk gue kaget, wah ini bukan pegangan gue. Tapi akhirnya menyesuaikan, Oke. belajar bertanya sama yang udah lama di situ. Sambil berjalan waktu, akhirnya lancar sendiri. Oke. Itu pengalaman gue tuh mungkin untuk yang para datang baru untuk dunia dubbing, untuk khususnya untuk sound engineer ya, ya mungkin ya itu harus sering berlatih, jangan malu bertanya gitu. Oke. Nah, selain pengetahuan tentang software nih guys ya, setahu gua tuh Kang ya, kalau dubbing itu kan kalau misalkan berarti lu cuma record doang atau lu harus editing setelahnya? Editing juga ngerapin. Oh, harus editing guys, ingat Iya. guys. Jadi kan kadang hasilnya itu kan berantakan. Jadi ada yang kencang, ada yang peak. Itu yang peak itu dihindari kan. Usahain kalau misalkan peak harus ngulang, retake. Jangan sampai peak pecah kan. Oke, ingat ya guys ya, harus retake kalau peak ya. Retake. Nah, terus itu ada kan pincang kan kalau belum di balance. Jadi ujung-ujungnya setelah take, gue harus balance biar enak didengar gitu. Jadi ada adegan ketika ngomong lembut, bisik-bisik, ada adegan teriak-teriak, itu mesti gue balance. Tapi balance-nya itu tuh harus bareng sama guide dari filmnya berarti. Oh iya, ikutin master. Oke, harus ikutin master film guys ya. Masternya, iya. Udah gitu ngepasin, kan ada film gerakan bibir gimana, dipasin kan. Oh Jangan iya, sampai, itu iya. susah juga tuh Kang. Ya. Soalnya kan kalau setahu gua kan misalkan dari bahasa Jepang ke Indonesia tuh kan agak repot banget tuh. Iya, iya. Jadi mangapnya apa, ternyata keluarnya kata-kata Indonesia nggak pas gitu. Nah, itu gimana tuh Kang? Nah, itu Seru banget ya guys ya. iya, kalau misalkan nggak bisa diakalin, nggak bisa dipotong, nggak bisa digeser, ya mendingan take ulang aja daripada ribet. Gitu. Take ulang supaya benar-benar enak gitu dilihatnya, pas gitu. Oke, setelah proses editing, lu ngapain lagi tuh Kang? Nah setelah itu balancing. Oke, balancing. Ya, balancing. Berarti main dynamic juga ya? Iya. Itu maksudnya mixing atau cuma Belum, balancing? belum. Oh, belum mixing. Oke. Baru balance doang. Setelah balance udah enak nih, baru mixing. Mixing itu jadi ikutin master juga. Oh, berarti lu juga harus mixing juga tuh Iya. setelah itu. Oh, berarti dari recording, editing, dan sampai ke mixing juga ya guys ya? Nah, tapi itu beda-beda ini ya, biasanya beda-beda pH, beda-beda kantor. Ada yang di situ mixingnya, ada juga setelah take, balance, minta dikirim langsung. Dia mixingnya di sana. Mixing langsung di negaranya gitu Iya, atau? ada yang kayak gitu. Oke. Nah, terus biasanya kalau mixing, ikutin guide juga. Ketika misalkan ada adegan di goa, kan ada reverb tuh, ada delay. Nah, kita ikutin nih, Kasih efek juga berarti ya? nyamain masternya. Oh, nyamain ke mood dari si filmnya itu Iya, sendiri ya, iya. ruangannya kayak apa, tempatnya kayak apa ya guys Iya. ya. Misalkan di hutan ya harus kayak ambience hutan gitu kan ya kan. Iya, Kamar mandi kamar. harus kayak kamar mandi gitu Iya. kan. Oke, Ketika lumayan ada ribet juga misalkan tuh, Bang, ya. di filmnya ada robot, efeknya misalkan mirip-mirip Flanger gitu kan. Nah, kita nyari itu efek itu yang mirip kayak masternya. Kayak gitu. Samain lah. Kurang lebih Oke. ya mirip lah gitu kayak gitu. Proses berapa lamanya final dari satu film itu biasanya tergantung durasi filmnya. Oke. Jadi ada serial, ada film lepas. Kalau serial biasanya per 30 menit, 40 menit. Kalau film lepas 1 jam lebih, kadang ada yang 2 jam. Nah, itu lu berapa lama ngerjain tuh? Nah, untuk kalau yang untuk serial ataupun? kalau untuk serial per episode kan pendek. Oh. Itu sehari itu kadang si tempatnya si PH itu kadang nentuin misalnya sehari dapat 3 episode. Wah, Kalau untuk serial. episode, guys. Kalau untuk serial. Itu termasuk ngasih efek segala macam Iya, bla 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 iya. gitu. Wah, satu shift itu. Atau satu hari. Itu
hitungannya ya bisa 1 hari lah. 1 hari berarti 12 jam lah ya? Ya. Oke, sekitar 12 jam guys untuk ngerjain 3 episode full, sudah sampai editing, sudah sampai semuanya ya. Ya. Film layar lebar, film lepas, itu biasanya kan durasinya ada yang 2 jam, 1,5 jam. Itu tergantung SDM-nya juga, kitanya juga. Oke. Kalau kita bisa kerja cepat, ya paling cuma 6 jam udah kelar, 12, udah sampai 12 jam bisa kelar. Itu, tapi si materinya udah di-balance ya, kita tinggal mixing doang. Oke. Nah, jadi begitu datang, materi udah datang, udah diberesin ya, udah di-balance, tinggal mixing doang. Oke. Udah terlalu lama sih, Oke. paling 6 jam, bisa 8 jam, kelar. Oke guys, sekarang kita masuk ke technical, di mana yang sesuai dengan judul cara kita ya, vlogakustik. Sekarang kita akan fokus ke Kang Ocang nih, pengalamannya keluar masuk studio. Nah, dari sisi akustik nih Kang, Ya. treatment akustik, dari soundproof, nah itu dari studio yang lu udah pernah masukin gitu kan, lu kerja di dalamnya tuh, kira-kira tuh seberapa penting buat mereka tuh akustik treatment, soundproof, dan pokoknya yang berhubungan dengan akustik treatment ya. Jadi global ya, kita ngomongnya banyak. Oke, kita ngomong global. Jadi hardware-nya juga harus mendukung kayak mikrofon. Oke. Mikrofon, selain hardware komputer, mikrofon, ya ini kayak peredam juga ya. Studio itu benar-benar harus kedap sih kalau untuk ruang tag. Aku pernah waktu itu salah satu studio, begitu lagi tag ada azan masuk, mereka Bahaya tuh guys ya. Nah itu. Ya, bocoran suara dari luar tuh bahaya banget ya. Nah, ada tiba-tiba ada anak nangis, suara kereta lewat, itu kayak gitu. Itu merusak mood kita sama mood si talent juga dah. Oke. Nah, Ya. ya kan bete kan lagi enak-enaknya, lagi moodnya lagi bagus, tiba-tiba harus nunggu break berapa kali di-cut. Itu merusak mood kayak gitu. Jadi benar-benar ya intinya interior peredam harus bagus studionya. Oke, kalau itu kan kita ngomongin soundproof ya, peredam, di mana fungsi peredam itu adalah untuk meredam suara, untuk mencegah bocoran suara dari luar masuk ke dalam studio, dan juga mencegah dari dalam studio untuk juga bocor keluar ya. Gitu. Nah, itu berarti penting banget itu ya. Penting banget. Oke. Itu vital banget. Oke, vital banget ya. Kalau untuk akustik nih, untuk panel-panel gitu, kira-kira treatment-treatmentnya tuh menurut pengalaman lo tuh kayak gimana tuh? Beda-beda nggak tuh setiap studio tuh? Ya. Ini gue bukan mau ngejelekin salah satu studio ya. Ini bisa berdasarkan pengalaman. Oke guys ya, kita cuman ngobrol sharing aja nih, nggak bermaksud jelekin salah satu studio ataupun siapapun ya di sini ya. Oke. Gue pernah waktu itu hingga di salah satu studio cuma disekat doang, kayak triplek itu. Padahal tuh dia proyeknya gede atau kecil tuh kan? Ya lumayan, proyeknya serius, tapi benar-benar rock and roll tuh tempat tuh. Waduh, jadi begitu ada suara klakson mobil langsung sama. Aduh gitu, tapi udah bete tuh ulang. Gue pernah ke salah satu studio cuma disekat doang kayak triplek. Waduh, parah banget tuh guys. Beda lagi ke studio, lihat interior peredamnya cuma jadi tempat-tempat telur tempelin. Itu langsung ditempelin ke tembok atau iya, gimana? langsung. Gua pikir ada apa dulu gitu ya sebelum itu. Terus dia langsung cepet. Gue tanya, ini aman gak nih? Aman kok, gue sering teks ini. Pas gue coba, ternyata nggak aman. Nggak amannya gimana tuh? Bocor Ya, juga? Bocor. Oke, berarti itu kan tempatnya dia tinggal sama keluarga juga kan. Ada anak-anak nangis masuk. Waduh, parah banget guys ya. Iya. Jangan diikutin guys, jangan diikutin. Gitu. Berarti itu dia tuh sistemnya tuh nggak ada peredaman sama sekali ya. Iya. Dia langsung ditempel aja panel akustik itu Iya. cuma mencegah gema doang ya. Nah, itu. Oke. Ya intinya kalau udah bocor itu belum hujan kan. Oh iya benar, suara hujan tuh. Iya, Parah tuh. yang parah itu hujan, udah kalau hujannya lama ya kita nunggunya lama. Wah, rugi dong ya guys ya. Baru mulai lagi, iya. Gitu. Baik yang punya studio maupun yang punya proyek ya rugi ya. Iya. Karena bisa Molor. bikin waktu jadi panjang banget gitu. Iya. Lama pengerjaannya ya. Iya. Hanya karena ada banyak bocoran, suara hujan, suara Petir. macam-macam lah ya. Petir kan. Anak nangis sama
cowok cewek lagi Sahan maut. disensor guys. Oke, terus kan Ya itu pokoknya kalau untuk masalah peredam interior ya mesti benar-benar diperhitungkan. Kalau kita mau bikin studio khususnya untuk rekaman ya, recording, entah itu musik atau dubbing, intinya sih vitanya itu dulu. Tempat dulu harus benar-benar kedap gitu. Kalau itu udah oke, baru nih ke yang lain. Oke guys, tadi kita udah ngobrol cukup lama ya sama Kang Ocang, baik dari itu pengalamannya dia sebagai musisi dan sebagai juga sound engineer musik dan sound engineer dubbing. Nah, sekarang kita akan lihat-lihat tempat studionya sekarang nih. Oke, ayo. Boleh kan? Boleh. Ini bukan rahasia dapur kan? Oh. Aman guys ya. Aman. Langsung aja kita room tour. Gimana Kang? Coba dijelasin nih ruangannya. Ini ruang operator ya. Ruang operator, ruang editor juga. Jadi panel-panelnya kayak gini. Ini yang desain, yang setting biakustik. Nah, jadi ini baru ruang operator juga udah, kalau menurut gua ya, udah wah ini. Kalau lu bedain namain dulu. Nah, jadi nggak diperhatiin ruang operator itu. Mereka lebih ke ruang tag-nya. Tag doang ya. Nah, kalau dari pengalaman lu sendiri dengan desainnya seperti ini, panel-panel yang cukup lengkap gitu ya, baik dari plafon, lantai juga, tembok juga, itu bagaimana Kang? Suara yang lu dapet dari yang lu dengar di speaker tuh bagaimana gitu? Nah, jadi menghindari kayak pantulan-pantulan, gema gitu ya. Jadi frekuensi yang ini bisa kepotong, keserap gitu. Jadi sama tempat-tempat lain yang gua pernah singgah gitu ya. Jadi kalau pas gua nge-balance atau mixing, kadang nggak karu-karuan gitu, mantul-mantul, balik lagi soundnya gitu. Kalau yang di sini yang gua rasa itu ya nyaman gitu gua. Nyaman banget ya? Nyaman gua kerja. Ya mungkin karena di waktu pas bikin ininya interior peredamnya benar-benar diperhitungkan, lebar ruangan diperhitungkan, tinggi ruangan juga mungkin. Tinggi ruangan ya. Kayak misalkan itu kan di depan kadang orang lalu lalang kantor juga, ada toilet, tapi aman gitu gua kerja. Nggak kedengeran ya? Nggak ada masalah, nggak masuk. Nggak ada bocoran dari luar berarti ya? Nggak ada. Ini ruang operatornya. Udah. Kalau mau lihat ruang tag? Oke guys, langsung aja kita lanjut ke ruang tag ya. Ini adalah ruangan operator, ruangan untuk recording dan editing. Ini untuk dapurnya ya. Ruang tag. Jadi ini benar-benar kedap. Ini monitor ya. Di setting ini sama biakustiknya emang kita nggak pakai AC. Menghindari bocoran. Persis. Settingnya gitu. Jadi kalau misalkan ada talent pedagang lagi tag kegerahan gitu. Break dulu ya. Biar ini dulu keluar dulu, ngadem dulu, terus nginin mood lagi. Daripada dipaksain, lagi ngerusaknya jadi nggak bagus hasilnya. Nah ini monitor kita udah nggak pakai kertas, kan banyak kan pakai kertas baca, itu kan kerekam tuh masuk buka kertas. Iya benar guys ya. Jadi kita udah nggak pakai kertas nih guys, nggak pakai skrip yang berbentuk hardware, hardware lagi kertas, hard copy. Iya, maksudnya itulah. Nah kita langsung ke monitor. Jadi yang pindah-pindahin halaman apa itu ya dari sound engineer ya. Jadi si talent cuma baca doang. Jadi nggak repot gitu, nggak pindah-pindah halaman gitu. Tinggal fokus ke yang dibaca. Ntar di sini biasanya ini kan pion nih. Kalau film kan di sini ada cukup segini doang, dia cuma untuk lihat gerak bibir. Berarti kecil aja ya di sini ya. Nggak usah gede-gede. Ya, kecil aja guys, cukup guys. Gerak bibir, dia fokusnya ke naskah. Mereka bilangnya naskah ya. Jadi lihat bibir, baca itu refleksi lagi teriak, dia teriak. Kayak gitu. Nah, ini interiornya kayak gini, desainnya. Jadi ini cukup lengkap juga Kang ya. Kalau cukup. Nah, ini kadang kan suka minta benar-benar terang. Talent itu kan macam-macam keinginannya. Ada yang pengen redup, cuma satu lampu dinyalain, kita ikutin aja apa mau mereka gitu.
Soalnya kebetulan lagi di Rancung. Ya udah oke ya guys untuk Aman. ruangan dari Aman segi soundproofing dan akustik Iya. udah cakep banget nih. Ini pernah juga dipakai take vokal untuk musik. Take kita pernah gitu. juga sih. Enak juga suaranya Enak tuh. juga. Jadi Oh. waktu itu awal-awal, Mantap guys. iya waktu itu awal kan penasaran kan. Selama ini kan disetting untuk dubbing. Penasaran ada klien pengen nyoba untuk take musik. Oke. Ayo dicoba. Ternyata benar-benar memuaskan hasilnya. Mereka datang lagi gitu. Take vokal, terus take gitar akustik. Take bass pernah, Oh, Tekmas pernah juga di sini. tapi Ya? di sana take. Oh, gitu. Direct berarti ya. Direct, iya. Oke. Nah, untuk alat nih enggak, Kang, untuk apa namanya? Apakah ada spesifikasi khusus nih untuk dubbing ya guys ya, untuk dubber dari segi mic-nya nih bagaimana, Kang? Mic itu biasanya macam-macam tempat tuh beda-beda, dia punya spesialis sendiri. Jadi Oke. ada dia punya nentuin sendiri, ada dari si pihak klien tempat itu juga. Dia mintanya apa gitu. Nah, kalau ini apa nih, Kang? Yang Ini dipakai nih? Di sini kita pakai Newman. Oke guys, ini mic yang dipakai ini Newman TLM 103 ya. Cukup legend memang untuk ngambil apa namanya fokus di suara voicing dan vokal terutama ya. Iya. Oke. Ini low-nya dapat, mid-nya dapat, high-nya juga dapat. Oke, berarti flat lah ya. Iya. Oke. Jadi cocok lah. Jadi dia bisa masuk kemana aja gitu. Terus usia juga kan. Ada talent tuh yang masih bocah, suara bocah. Ada yang udah dewasa, ada yang udah tua, tapi dia All around berarti dia. iya sama gua kerja aman-aman aja. Kan? Headphone kita di sini macam-macam ya, tergantung gimana hari ini yang dipasang yang mana. Nggak selalu baku itu. Gitu Oke. ya. Itu fungsi headphone itu untuk dengerin master si talentnya. Oke. Jadi Cuma dia buat kan monitoring aja ya berarti. Oke. dengerin Cuma gua monitoring ngomong. doang guys. Dengerin gua ngomong, misalkan ada yang salah, cut, take, ulang. Oke. Dari sono lewat talkback. Selain itu dia selain baca, dia kan dengerin master. Ini dia tuh lagi marah apa gimana masternya? Dia harus Oke. ikutin. Betul. Lagi sedih apa gimana? Dia ikutin tuh kayak master dari headphone ini. Sekarang nih Kang yang agak lebih mendalam nih, asik mendalam guys. Boleh nggak nih kita dapat kesempatan untuk dengerin hasil-hasil dubbing dari studio ini? Oh boleh. Di sebelah sana ruang operator. Oke guys, udah nggak sabaran nih kita langsung aja mau dengerin hasil-hasilnya ya. Kayak ini yang lagi gua kerjain sekarang ini audiobook. Audiobook nih guys ya. Audiobook. Jadi nggak ada guide visual. Nggak ada guys visual, berarti lebih Lebih ke baca ya, kayak baca video. aja ya. Kayak video. Kayak gitu. Tanpa adanya cinta dari Yang Maha Pencipta, kita tidak akan pernah ada. Kata siapa? Asik. Banyak orang yang tergagap ketika ditanya perihal makna cinta. Karena sejatinya mulut tidak akan sanggup menerjemahkan hakikat terbesar dari cinta. Karena cinta tepat berada di rongga-rongga hati. Hanya mampu dirasa dan tidak bisa dicerna, apalagi dikata. Tidak ada cinta yang mutlak kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu tuh. Hasilnya seperti ini. Enak juga Kang ya? Iya. Ini udah lu proses nih Kang? Ini masih mentah, belum diapa-apain. Oh ini bener-bener raw ya guys, belum di apa nih? Belum di balance, belum di mixing. Oke, belum ada dynamic berarti ya? Iya belum, masih benar-benar pure hasil Pure ya? tag. Oh hasil tag ya guys Iya. ya, raw berarti ya? Iya. Saran dari gua untuk semua yang pengen punya tempat rekaman yang layak, terus interiornya bagus, akustiknya bagus, langsung aja hubungi Biakustik ya. Saya ya recommended ya, gua ngalamin yang gua rasain ya ini benar-benar aman gitu, nyaman. Kita tahu misalkan di rumah gak layak, pengen punya studio atau lagi nyari-nyari buat rekaman yang layak, referensiin ke sini aja Biakustik. Oke guys, sampai jumpa lagi di acara vlog musik berikutnya. Biakustik, reach your sound. Oke, thank you.